kita beri dengan menekan salah satu titik namanya titik sore spot. Itu letaknya di bawah tulang selang ini ya, selang apa namanya? Mungkin ibu bisa melihat saya, mungkin mau menunjukkan teman-teman ya. Bibit tulang apa? Tulang selangkah, bukan di tulang depan ini. Bibit? Iya. Tulang terawat. Jadi kalau ditunjukkan ke teman-teman, Ya. namanya titik sore spot itu tarik di sini, dari sini, tarik sini, sampai ada titik paling sakit. Nah, paling sakit. Nah, itu pas itu. Nah ini, itu ya. Dari sini tahu untuk nah itu untuk apa? Untuk mengirai saja. Jadi dari sini pojok bahu sini, tarik ke bawah sini, pas titik yang sakit ini, inilah namanya titik sore spot. Sospot. Ayo ke depan. Pak Bambang yang sudah Bambang, ayo. Bang, dipraktek Mas Bang. tolong. Sospot sebenarnya. Ngaku kita belum ngerti ya. Kalau nanti semuanya sudah ditunjukkan oleh Mitra, nanti saya akan Intinya lagi. aja. Oh, begini. Pundak. Jadi dari pojok tengah itu ditarik ke bawah, tepatnya di bawah tulang selangkah itu. Pokoknya ada satu titik yang paling nyeri sekali di situ. Itu namanya titik sore spot. Ini aja Pak Randy. Dengan nyaur pulau mungkin masakan. Oh iya. Terus juga ini. Karena kan masing-masing kan uang kuliahnya dapat saat ya, kemarin dapat salam dari Pak Irwan Dwi Kusarto kemarin. Ada salam dari Pak Irwan Dwi Kusarto. Kalau sudah ketemu nanti masing-masing dipegang. Ikut. Salam. Pokoknya yang paling sakit ya. Ada sabun. Mas baru ini ketemu dulu kayaknya. Ya dibuatkan ya Pak. Ya, benar. Nah,
Wes, cocok. Sudah ketemu? Sudah. Sampai sakit. Sudah semua. Sudah. Sampun nggih. Ya, cocok. Teruskan Pak Hendi nggih. Nah, kalau itu titik sudah ketemu, itu bisa dilakukan untuk diri kita sendiri ataupun kepada klien kita. Nah, sambil mengucapkan kalimat positif sebagai contoh, ya Allah, walaupun kepala saya pusing karena asam lambung, akan tetapi saya tetap menerima diri saya, tetap menghargai diri saya sepenuhnya. Saya pasrahkan atas kesembuhan saya padamu, ya Allah. Nah, semua penyakit. Kalimat positif yang dikeluhkan, Nah, diucapkan. betul sekali. Jadi kalimat itu tidak harus sesuai dengan apa yang saya contohkan, atau akan tetapi bisa diakal oleh teman-teman semua. Nah, dibarengi dengan memutar titik spot itu searah jarum jam. Sambil diputar searah jarum jam. Jadi titik spot itu diputar searus atau searah jarum jam. Itu diulang sebanyak 3 sampai dengan 7 kali. 3 sampai 7 kali. Ya, Kalau lewat ini Pak. Jarum jam. Ya. searah jarum jam diulang 3 sampai dengan 7 kali. Nah, setup ini gunanya untuk membuat aliran darah tepat pada sasaran. Contohnya tepat pada sasaran, misalkan kalimatnya walaupun kepala saya pusing, pusing itu karena apa? Maksudnya tadi yang pertama mengidentifikasi atau merumuskan masalah itu memang harus benar-benar dipahami benar, bahwa misalkan kepala saya pusing ini karena apa, atau karena mungkin kurang uang, atau mungkin kurang apa, atau mungkin karena asam lambung dan sebagainya, itu harus benar. Karena walaupun ngomong kepala saya pusing tapi tidak tahu penyebabnya, maka tembakan itu tidak akan pernah tepat. Jadi sekali lagi, sambil mengucapkan kalimat positif, sambil memutar titik spot searah jarum jam, diulang 3 sampai dengan 7 kali putaran. Kanan kiri sama ya? Pak Redi? Ya, Kanan kiri sama? itu kanan kiri boleh bebas, mau kanan mau ambil kanan atau kiri bebas. Sampai di sini peserta sudah paham? Paham. Satu titik. Nah, sekarang masuk ke tungkin. Tukit. Tungkin ini bukan ini, maksudnya gini. Tadi setelah mengidentifikasi atau merumuskan masalah, setelah ketemu dan sudah di set up, maka aliran darah akan melawan emosi-emosi negatif ataupun penyakit-penyakit yang disebabkan oleh karena psikologis. Itu namanya setup yang sudah tadi ya sudah dilakukan. Sekarang ganti kita pikirkan, kita fokuskan mana yang paling sakit. Misalkan ini hanya contoh saja. Misalkan soal mental atau emosi ya, misalkan ada teman-teman yang pernah merasa tersakiti sampai sekarang itu masih terus menggerogoti, terus mengganggu. Nah, yang mana yang harus diselesaikan kira-kira? Atau yang sakit fisik atau yang sakit hati, sakit mental, itu sama. Jadi hanya difokuskan saja, difokuskan. Misalkan pusing,
Aku pusing itu yang sirah ya orang mungkin yang sikil kan gitu. Pinggang Pak. Jadi dirasakan sakitnya seperti apa. Pokoknya benar-benar difokuskan dirasakan gitu. Nah, kalau sudah fokus, sudah terpikir, maksudnya sudah tepat yang sedang pusing, maka fokusnya ke kepala. Fokusnya ke kepala sambil ini Bu masih banyak lagi tiga yang harus disimulasi gimana Ibu? Kepala mana Pak? Gimana Pak? Masih ada beberapa titik yang harus disimulasi gimana Ibu? Bu Iwin, Dalam. nggih monggo dipraktekne nek. Terus saya gitu ya, Bu. Apa bakal Pak Bambang, itu Pak. Oke ya gini, mungkin sebagai gambaran saja mungkin teman-teman ini kan sudah Membayangkan. sudah lama ya. Ya. Maka saya akan memberikan penjelasan ini aja gambaran saja. Jadi titik yang harus kita ketuk itu titik kandung kemih 2 yang letaknya di ujung alis bagian ini ujung alis bagian jalan sambil mengucapkan kalimat positif. Ya Allah, walaupun kepala saya pusing, saya terima, saya ikhlas, saya pasrahkan atas kesembuhan saya kepada Allah. Terus diketuk-ketuk sampai dengan 3 kali. Putar lagi kita Pak. Iya kan? Di apa? Dengan kanan kiri saudara. Misalkan kanan berarti yang sebelah mata ya. Saya mau tanya. Iya. Tapi samping. Sambil mengucapkan afirmasi positif. Iya Mas. Kamu harus salam tadi. Jadi volumenya Pak, volumenya sampai di sini Pak. Pusing itu anu apa? Titik apa? Pusing. Titik pusing. Diketuk-ketuk sambil mengucapkan kalimat positif. Dijelaskan ya, maksudnya secara jelas ya, misalkan ya Allah, walaupun perut saya sakit karena lapar, walaupun perut saya sakit karena emah, saya tetap menerima diri saya tetap menghargai diri saya sepenuhnya, saya pasrahkan kesembuhan saya kepada Allah ya Allah. Tengahnya anu ya, alis ya Mas ya. Tengah alis toh. Samping. Pojok Pojok samping ini. Oh, pojok alis. Amin. Oh, kiri kanan. Gimana sampai di sini kira-kira sudah paham semua? Lalu selanjutnya kita ketuk-ketuk lagi di titik kandung nomor 1. Berapa Pak? Titik kandung nomor 1 itu di ujung alis luar, bagian luar atau bagian pinggir mata. Ini Memang dalam Dalam sing di oh alis bagian luar.
bagi kanan ya. Ujung alis Pak bagian Ujung luar. alis bagian luar namanya titik kandung nomor 21. Piringan Pak ya. Rumusnya sama nanti ya. Sama, ucapannya sama, jangan diubah-ubah. Misalkan kepala pusing tetap harus kepala pusing sampai dengan selesai, jangan diubah-ubah. Di kalau di Facebook lah. Mau Facebook. Tadi ini, yes. Ya belum. Sekian ya. Ya, gitu. Oh, ya, oke. Ini di bawah. Ditonton. Ini satu. Betul ya. Nah, bagian ini ya. Titik kandung nomor 21 letaknya di ujung alis bagian luar atau pinggir mata. Penyakitnya masing-masing teman-teman ya. Sing. Penyakitnya masing-masing, tapi misalkan tadi Bentukannya tetap. setupnya mengatakan bahwa kepala saya pusing sampai dengan selesai harus itu yang disampaikan. Harus sama. Rumusnya dari awal sampai akhir sama. Maju dulu. Berarti satu penyakit saja. Satu. Ya, dari awal satu penyakit. Oke. Gimana teman-teman sudah paham yang sudah sampai di sini? Sedikit sudah Pak. Lalu selanjutnya yang kita harus simulasi titik lambung 6. Titik lambung 6 ini tepatnya di bawah kelopak mata 2 cm ya, situ sekitaran di tulangnya, di tulang yang menonjol itu. Ulangi ya. Oh di bulatannya itu Pak. Bawah mata. Bawah mata ya, bawah kelopak mata 2 cm, sekitaran 2 cm dari bawah kelopak mata. Dan itu ada tulang menonjol itu. Ya. Nah itu. Tulang luber itu loh Pak. Oke. Agak ujung itu Pak ya. Masih sama, harus mengucapkan kalimat positif sesuai seperti awal. Bawah mata teman-teman. Tolong didengarkan ya. Nggih. Yang tulangnya bukan. Sampai di sini gimana? Mbak Dini? Siapa yang nanya? Silakan. Bawah mata ya? Nah, bawah mata. Ya, betul biasa. Semental tidak. Yang mata besar ini Pak ya. Semua sudah ya. Lalu selanjutnya titik ini namanya seperti nama pejabat ini. Namanya titik pembuluh gubernur 26. Letaknya di bawah hidung pas mengenai seket itu. Tengah-tengahnya nih Pak. Di bawah hidung di bibir atas yang pokoknya lurus dengan sekele hidung itu. Sekele hidung antara kiri dan kanan itu. Masih sama, tetap mengucapkan kalimat positif seperti awal. Oke, betul. Singkat dua dulu tidak. Misal prinsip itu. Gimana? Sudah paham? Sudah Pak. Selanjutnya yang harus kita stimulasi namanya titik pembuluh konsep. Diletaknya di bawah bibir atau di atas dagu. Bibir bawah Pak ya. Bukan di bawah bibir antara dagu sama bibir. Tengah-tengah berarti lah. Tengah. Masih sama, harus mengucapkan kalimat positif seperti awal. Gimana sampai di sini sudah
Dimengerti ya. Ya. Lalu selanjutnya namanya titik ginjal 27 itu letaknya di dada atas sebelahnya titik sore spot. Sebelahnya Pak. Pertemuan antara tulang ini, tulang selangka sama tulang leher. Ini Mas Bos. Di tengah-tengah. Itu kalau garis sekitar sebelahnya soft spot ya, diketuk, ya. Mas semua kok diketuk toh Mas ya? Ya, semuanya diketuk kecuali set up. Nggak ada pijetan, nggak ada nyeri jari. Yang tadi Pak, yang set up yang junior Pak, yang di fiction itu yang di set up. Pertama tadi. Selebihnya dilakukan. Biasanya kalau orang-orang Tionghoa itu selalu menggunakan tusuk jauh Pak. Kalau yang terakhir tadi tulang yang mana Pak? Mas yang berapa? Yang terakhir tadi. Yang terakhir itu namanya titik ginjal 27. Letaknya itu di antara pertemuan tulang leher dengan tulang selangka. Tadi ini dia. Oh iya. Sebelah di kanan kiri monggo. Itu bebas mau kanan mau kiri bebas. Tulang leher yang mana tuh Pak? Yang dada ini. Gimana sampai di sini sudah paham? Belum Pak. Namanya titik ginjal 27 letaknya di antara pertemuan tulang selangka dengan tulang leher di dada atas. Dada atas. Oh, di tengah-tengah ini Pak ya? Ngisore tenggorokan. Pada Oke lah nanti Posisinya sing kopi. ini tidak perlu mengeluarkan tenaga yang untuk mengetuk titik-titik ini. Kita ketuk secara lembut saja. Pak Randy minta diulangi nanti. Ginjal 20. Ginjal 20. Ini Bu. Kalau Enak ya. Nih. Sini lah Bu. Dia lali aku. Ini loh. Oh, alam itu. Oh, ini Jadi, apa? Iki lho, ginjal 20 lepas dodo. Bukan pas dada ya. Ya. Akan Sampai tapi ada pas patas. pertemuan dengan pertemuan tulang ini. Tulang selangka sama tulang leher. Tengah tulang selangka. Lewat tenggorokan. Oh, dahi. Gimana? Udah nggih, paham yang terakhir? Paham. Yang diketuk-ketuk ya itu ya. Itu tidak ketemu. Kemudian ini titik yang terakhir. Sebenarnya bukan terakhir, masih ada beberapa titik yang harus kita stimulasi. Akan tapi kalau nanti Yusuf aja. gimana? Apa enggak kira-kira kalau di Yusuf ya. makanya saya insya Allah setiap ada pertemuan berkunjung maka saya akan membagikan dan melanjutkan. Titik yang terakhir yaitu titik limpa dan
pankreas itu letaknya di bawah ketiak 4 jari. Terus ketiak apa depan Pak? Di bawah ketiak sekitaran 4 jari ya. Tengah tusuk. Itu titik 5 dan pankreas. Bener nggak Pak? Pak kok ini semua muncul loh. Kono ya iya. Semoga kalau wanita itu biasanya di pas bawah tali itu loh ya. Untuk limpa ya. Limpa dan pankreas. Berarti misalnya gula itu di situ bisa efek ya? Ini saya cerita Pak. Bisa loh. Ada pasien saya dulu di Kediri sini juga, nggak usah jauh-jauh. Dia kena diabetes. Itu sekitar kalau pas dicek itu sekitar 600 sampai 700 Pak. Itu alhamdulillah terapi yang ini normal. Dia bisa normal. Ya titik itu Pak. Ya semuanya Pak dari awal Pak. Oh, ya kan. Bisa diagnosis baik kayak tadi. Bisa. Enggak masuk. 8 kurang komplit. Yo berapa kali bisa. enak bener. Jadi Pak Bambang bilang kali. Tak gagal. Nah, ini sampai di sini sudah paham. Sudah Pak masih ingat-ingat. Titik terakhir di bawah ketiak 4 jari, namanya titik limpa dan pankreas. Tengah tusuk. Ketukannya tidak usah terlalu keras, tapi dibentuk secara alami saja. Berapa titik Pak tadi Pak? Gimana bisa dipahami sampai di sini? Berapa titik Pak? Nah, ini adalah terakhir saat yang kita titik terakhir ya, titik terakhir akan, tapi masih ada beberapa titik yang harus disimulasi karena yang jelas masih ada beberapa titik lah yang perlu kita lakukan ketukan. Itu nanti untuk berhubungan dengan sakit mental atau sakit hati, sakit batin, luar yang paling parah sekali itu, paling parah sekalipun, insya Allah bisa dilakukan. Kira-kira bisa berapa kali Pak? Untuk terapinya ini sebenarnya bisa dilakukan itu 2 kali. Tapi kalau misalkan sudah mahir, sudah menguasai sebenarnya, misalkan untuk diri kita sendiri, itu sekali kita terapi yang kita rasakan biasanya langsung hilang. Karena setup tadi merupakan langkah yang paling situ untuk mengurai penyakit. Oke, jadi sudah paham ya? Sudah Pak. Baiklah. Saya kira untuk pelatihan kali ini dari saya mudah-mudahan terapi ini akan menjadi pelengkap keahlian teman-teman yang sudah dimiliki. Karena terapi EFT ini bukan satu-satunya untuk alat kita, untuk media kita untuk terapi pasien. Ini hanyalah
apa yang saya sampaikan ini akan menjadikan referensi teman-teman untuk terus menggali dan terus mencari informasi tentang kebenaran terapi IFT ini. Yang jelas terapi ini sungguh luar biasa karena sudah banyak dibuktikan, banyak dipraktekkan oleh para praktisi dan teman-teman. Sebenarnya saya belum saatnya untuk membagikan ilmu ini karena memang belum berkompeten ya, apalagi sertifikat. Orang dasar aja saya belum selesai. Kapan Pak Dani? Dasar ini belum selesai, nanti sudah sungguh luar biasa manfaatnya. Apalagi kalau sudah sampai di expand itu pokoknya paling level paling jos. Nanti kalau ini sudah terus belajar, terus dilatih, apalagi nanti kalau dari tertulis bisa mendatangkan atau menghadirkan narasumber yang asli, Pak, itu sungguh luar biasa. Jadi nanti yang semula sekitaran 18 titik yang harus kita stimulasi, kalau kita sudah menguasai cukup 1 titik yang harus kita lakukan. Tidak semua Pak? Cukup satu set up dan 1 titik yang harus kita lakukan. Tapi memang kita butuh yang namanya jam terbang ya. Kita butuh jam terbang untuk sampai untuk yang ke 1 titik itu. Dan kalau misalkan ini terus dicari sama teman-teman, terus digali informasinya, nanti ilmunya akan terus berkembang dan nanti kita bisa melakukan atau menterapi seseorang dari jarak jauh. Bahkan kalau nanti sudah bisa menguasai, kita bisa mendidik anak kita yang belajar dari jarak jauh tanpa sentuhan Pak? Tanpa sentuhan. Begitu teman-teman ya. Oke. Pak tanya Pak. Ya. Untuk kata-kata positif untuk pasien bagaimana? Apa Mas? Kata-kata yang positif tadi, ucapan yang positif untuk pasien. Kata-kata positif ya. Untuk contoh ya. Contoh saya contohkan 2. Walaupun pinggang saya sakit karena kesleo, namun demikian saya tetap menerima diri saya, tetap menghargai diri saya sepenuhnya. Saya pasrahkan atas kesembuhan saya kepadamu ya Allah atau ya Tuhan. Itu kalau untuk diri sendiri Pak, kalau untuk pasien Itu kalau fisik ya. Kalau fisik seperti itu. Kemudian kalau misalkan sakit emosi yang karena memang sakit fisik itu biasanya memang rata-ratanya disebabkan oleh karena gangguan emosi yang belum terselesaikan. Itu bisa menyebabkan sakit fisik yang berkepanjangan. Jadi emosional itu sungguh luar biasa dampaknya ke fisik kita itu. Jadi walaupun ya misalkan nih teman-teman, bagi yang mungkin tunanetranya ini sejak lahir misalkan kamu bermain sama teman-teman diolok-olok dan sebagainya, diejak, kalau dihina dan lain sebagainya, kan pada waktu itu kan merasa sakit ya, pasti merasa sakit. Nah, memang pada waktu itu sudah hilang, sudah sembuh. Kalau nanti ketika ada sesuatu yang menyentuhnya, maka itu akan sebaliknya dan biasanya akan mengganggu fisik. Pokoknya yang jelas, emosi-emosi yang belum terselesaikan dapat menyebabkan gangguan fisik. Nah, saya coba buat Mas Baroni yang tunanetranya karena sebab itu ataupun mungkin maaf pada Pak Gino, nanti bisa dilakukan IFT
menomo istri akan kali bulan sehingga bisa melihat kembali. Amin. Saya Pak. Nah itu insya Allah nanti pertemuan ke depan yang akan datang nanti saya akan sampaikan bagaimana cara kerja IFT. Bagaimana cara kerja IFT? Itu teman-teman, kalau semuanya sudah paham, mudah-mudahan semakin terus dilatih, terus dipelajari, diingat-ingat. Kalau misalkan nanti ada lupa, bisa telepon saya, bisa tanya sama saya. Oke, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi di sini saya bukanlah narasumber, akan tetapi saya hanya berbagi sebatas sepengetahuan saya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semuanya. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Insya Allah ini bermanfaat. Menarik itu. Akhirnya menutup titik-titiknya dan kita istilahnya hati kita itu kita ajak bicara dengan perkataan yang positif. Kalau bisa dikatakan itu namanya sugesti. Kita sugestikan diri kita lewat perkataan yang positif. Itu akan menenteramkan hati kita. Itu sangat luar biasa sekali. Semoga untuk pertemuan selanjutnya ini segera diadakan nanti. Monggo kalau manut mau teman-teman ini. Kalau arisannya ini kita mulai bulan depan di monggo kerso, kalau rantau sampai telas di monggo. Katanya masih Agustus gitu. Masih selesai saja. Oh, dan siap mau. Seumpamanya ini bulan depan yang hotel Pak Swasono, Mas Karnabi, saya siap menepati. Saya akan siap sekali untuk datang ke rumahnya Pak Swasono. Asalkan yang hotel itu juga siap. Karena ini pandemi, saya kembalikan ke anggota masing-masing. Jadi kalau seandainya teman-teman yang hotel itu ingin mendatangkan teman-teman, ya monggo teman-teman semuanya kita datang ke yang hotel atau Sohibul Banknya itu. Gitu ya. Saya tidak membatasi karena ini kan pandemi ya. Jadi yang tahu situasi rumah masing-masing itu diri kita sendiri. Kalau di sini insya Allah aman. Seandainya yang